Halo, jumpa lagi dengan saya, Maya, di kelas Matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Bentuk aljabar sendiri sudah dipelajari waktu di kelas 7. Oke, pembahasan pertama kita akan mempelajari struktur dari bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar. Oke, sebelum kita masuk ke struktur dari bentuk aljabar, saya akan bahas dulu gambar di sudut ini. Di sini saya hanya mengingatkan kembali yang mana sih koefisien, yang mana konstanta, yang mana variabel. Oke, ada angka di samping huruf itu disebut sebagai koefisien. Jadi bilangan di depan variabel atau di depan huruf yang menempel dengan huruf itu adalah koefisien. Sedangkan huruf yang di samping angka itu disebut sebagai variabel. Jadi ingatkan ya. Jadi kalau ada angka berdampingan dengan huruf, maka angkanya disebut koefisien, sedangkan hurufnya disebut variabel. Variabel itu tentu saja sekalian sudah tahu tidak harus selalu X atau Y. Yang namanya variabel itu berdasarkan dari huruf. Jadi hurufnya itu ya dari A sampai Z bisa semua jadi variabel. Oke, yang mana sih yang namanya konstanta? Konstanta adalah nilai yang tetap. Artinya konstanta ini tidak berdampingan dengan variabel, ya. Jadi sebuah angka yang tidak berdampingan dengan variabel itu disebut konstanta. Sedangkan angka yang berdampingan dengan variabel itu disebut koefisien. Sedangkan angka yang berdiri sendiri tidak ada variabelnya itu disebut konstanta. Oke, paham ya? Langsung kita ke pembahasan. Kita akan mempelajari tentang bentuk suku tunggal atau kata lainnya adalah monom dan suku banyak atau polinom. Oke, di sini kita akan belajar mengelompokkan yang mana sih dari bentuk-bentuk aljabar. Ini ya, bentuk aljabarnya dari A ini sampai F yang merupakan ukuran dari prisma tegak di samping ini. Ya, jadi di ini dimisalkan bahwa tidak selalu angka ya, tidak selalu angka pada sebuah ukuran. Jadi bisa juga dengan simbol ya. Jadi, ini tujuannya. Jadi kalian jangan terpaku bahwa ukuran sebuah benda suatu benda datar itu harus selalu angka. Enggak. Jadi bisa kita simbolkan dalam bentuk aljabar seperti ini. Misal Y senti, X senti, X senti gitu ya. Oke, kita akan mengelompokkan yang mana suku tunggal atau monom, yang mana suku banyak atau polinom. Kita lihat di sini ada 4X dan XY disebut sebagai suku tunggal karena hanya terdiri dari satu suku saja. 4X dan XY itu sendiri merupakan suku tunggal yang terbentuk dari hasil kali bilangan dan variabel. Ya, di sini ada 4 dan X. 4 dikali X jadinya 4X. Ya. Kemudian nah di sini ada contoh Y dan min 6. Ya, Y dan min 6. Y dan min 6 ini disebut juga sebagai suku tunggal. Mengapa disebut sebagai suku tunggal? Padahal bukan hasil dari perkalian antar variabel dan angka. Ya, karena min 6 itu bisa dikatakan sebagai suku tunggal karena merupakan suku konstanta. Jadi ingat dari di awal tadi saya membahas ini tadi, lihat ini ya bentuk aljabar, di sini ada konstanta. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ini disebut suku konstanta. Paham ya? Jadi min 6 itu disebut sebagai suku konstanta. Y itu sendirian. Apa bisa disebut sebagai suku tunggal? Bisa. Ya karena Y sendirian. Malahan dia sendirian disebut suku tunggal ya. Oke. Kemudian lanjut kita bahas suku polinom atau suku banyak. Ya. Bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal seperti 10X tambah 20,
Contoh satu lagi, 2x tambah 2y itu disebut suku banyak atau polinom. Jadi mudah ya, suku banyak atau polinom itu adalah bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal. Jadi suku banyak ini bersumber dari suku-suku tunggal yang bentuknya lebih ke operasi, baik penjumlahan ataupun pengurangan. Jadi tidak harus melulu monoton bentuknya penjumlahan, tetapi bisa juga bentuknya pengurang. Nah, oke, di sini samping ini ada contohnya. Jadi yang suku tunggal ini dikelompokkan. Kayak ini contohnya ada 4x, xy, y, dan min 6. Seperti tadi saya jelaskan. Kemudian suku banyak itu bentuknya diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal. Ada 10x tambah 20, 2x tambah 2y. Seperti itu contohnya. Oke, berikut kita akan membahas contoh 1. Pada bentuk polinom x kuadrat min 4x tambah 3, maka bentuk sukunya adalah, jadi dia minta bentuk-bentuk suku-sukunya. Jadi bentuk polinom ini dia minta suku-sukunya apa aja sih? Suku-sukunya ini ialah x kuadrat, ya, x kuadrat min 4x. Jadi minnya ini ikut ya, tanda pengurangannya ini min 4x. Kemudian suku berikutnya adalah 3. Jadi sukunya ada 3, yaitu x kuadrat min 4x dan 3 ya. Kita bahas tentang derajat dari bentuk aljabar. Oke, sebelum masuk derajat bentuk aljabar, di sini ada question, ada pertanyaan ya. Nyatakan tiap bentuk suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian. Oke, 2x berarti 2 dikali x. Jadi perhatikan kotak ini, kotak yang bawah sini ya. Jadi kalau 2x bentuk perkaliannya berarti 2 dikali x. Kemudian nomor 2, min 3x kuadrat berarti min 3 dikali x kuadrat. X kuadrat, x-nya pangkat 2. Karena x-nya pangkat 2 berarti min 3 dikalikan x-nya sebanyak 2 kali. Kemudian contoh nomor 3 itu ialah 5x kuadrat y. Maka bentuk perkaliannya 5 dikali x kuadrat dikali y. Karena x-nya kuadrat, maka x-nya ada 2. Ya, ada 2 kali. 5 dikali x kali y. Inilah jawabannya kalau diminta dinyatakan dalam bentuk perkalian. Oke, kita kembali ke derajat, pengertian derajat. Derajat adalah banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal. Jadi yang dimaksudkan di sini kita melihat derajat dari sebuah suku itu dari suku tunggalnya ya. Jadi yang dilihat adalah banyaknya variabel yang dikalikan dalam bentuk suku tunggal. Oke, kita lihat contoh. Derajat dari bentuk suku tunggal pada bentuk 1 sampai 3 adalah sebagai berikut. 2x, berarti 2 dikali x. Kita lihat, yang kita lihat hanya koefisien ya. Hanya variabel. Ya, kalau derajat itu yang kita lihat hanya variabel. Maka di sini x-nya itu tidak ada pangkat. Maka berderajat berapa? Berderajat 1. Karena jika X tidak ada pangkatnya, berarti ia berpangkat 1. Nah, 1 dalam matematika, dalam hal perpangkatan tidak harus ditulis. Jadi cukup ditulis seperti ini, berderajat 1. Ya. Kemudian, min 3x kuadrat berderajat 2. Karena X-nya itu pangkat 2, berderajat 2. Jadi yang ditengok di sini hanya pangkat pada variabelnya. Walaupun angka di depannya ada minusnya, mau minus atau enggak, itu enggak masalah. Yang kita lihat hanya pangkat dari variabel. Oke, nomor 3 itu ada 5x kuadrat y. Nah, berderajat berapa? Oh, di sini berderajat 3. Dari mana berderajat 3? Karena di sini kita memiliki dua variabel, nah, x kuadrat dikali y. Ya, x kuadrat dikali y. Y, ingat saya jelaskan di nomor 1, kalau tidak ada penulisan pangkat berarti y-nya pangkat berapa? Ya, benar.
Jawabannya pangkat 1. Maka X kuadrat dikali Y pangkat 1. Maka X-nya ada 2 kali, berarti 2 ditambah Y-nya pangkat 1. 2 tambah 1, 3, berderajat 3. Oke, paham ya sampai sini soal derajat? Kemudian, di sini ada contoh nomor 3. Oke. Pada bentuk suku banyak X kuadrat min 4X plus 3, suku dengan derajat tertinggi adalah X kuadrat. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka kalau yang ditanya, yang mana suku derajat paling tinggi? Tentu saja X pangkat kuadrat, karena di sini yang paling tinggi adalah X pangkat kuadrat. Oke, di sini kita mengetahui, mempelajari dari bentuk aljabar, dari derajatnya, kita bisa mengenal ada bentuk linier dan bentuk kuadrat. Nah, kalau bentuk linier, itu adalah suatu bentuk aljabar yang berderajat 1. Contoh, 2X, 5A tambah 1, atau X tambah 8Y min 6. Di sini tidak ada pangkat sama sekali ya, berderajat 1 semua. Nah, itu disebut bentuk linier. Kemudian, ada istilah bentuk aljabar berderajat 2 atau disebut juga bentuk kuadrat. Ya, tapi syaratnya hanya memiliki satu variabel, baru disebut sebagai bentuk kuadrat. Ya, contoh X min X kuadrat. Y X kuadrat min 4X tambah 3. Kalau bentuknya operasi ya. Kalau mau bentuknya suku tunggal seperti ini 7AB. Ini disebut bentuk berderajat 2 karena AB ini pangkatnya 1 tambah 1, 2 ya derajatnya ya. Oke. Ada soal nomor 4. Berapakah derajat dari setiap bentuk aljabar A sampai F dari soal sebelumnya ya, dari pertanyaan halaman yang di atas. Nah, itu akan saya tanyakan pada pertemuan tatap muka. Oke, semoga penjelasan saya ini kalian cukup pahami dari hal polinom, binom, ya, dari bentuk, derajat, suku, ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum.